Nah, ini dua hal yang pasti berbarengan. Jika ada azan, pasti ada al-iqamah. Begitu pentingnya masalah azan dan iqamah, para ulama memberikan perhatian khusus membahas dua masalah tersebut. Ada karya tulisan kitab yang membahas masalah azan dan iqamah secara khusus, menjadi satu kitab berjudul Al-Masail Al-Mufhimah fil Adhani wal Iqamah. Jadi kitab ini cukup jelas membahas tentang hukum-hukum, adab-adab azan dan iqamah. Yang pertama perlu kita ketahui, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya para fuqaha, para ahli hukum fikih. Orang yang azan, apakah lebih afdol setelahnya dia iqamah, atau bisa diganti dengan orang yang berbeda. Jadi dia orang yang melantunkan azan, kemudian iqamah di waktu sholat tersebut, dia melanjutkan iqamah setelah dia melantunkan azan. Al-Imam Nawawi, ulama pakar madhab fikih Syafi'i dan juga pengarang kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, beliau punya kitab fikih berjudul Al-Majmu' ala Syarhi Muhadzab. Disodorkan pertanyaan, apakah boleh orang yang azan kemudian dia juga iqamat sekaligus merangkap imam? Jadi semuanya diambil, yang azan dia, yang iqamah dia, yang imam juga dia. Nah, ini mungkin banyak terjadi di pelosok-pelosok daerah yang mungkin kekurangan jamaah. Tetemukan beberapa masjid ada yang mengalami peristiwa seperti itu. Jadi yang azan orangnya itu, yang iqamah juga orangnya itu, yang imamnya juga sama. Jadi dia merangkap semua, muadzin dan juga tukang iqamah dan juga imam. Bagaimana hukum jika ada kejadian seperti itu, merangkap daripada muadzin dan juga iqamah sekaligus imam? Maka Imam Nawawi menjelaskan bahwa hukumnya mubah, dibolehkan. Jadi hukumnya sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi bukan afdol, bukan afdoliyah, tapi mubah, dibolehkan. Di dalam kitab Al-Hawi, ulama Syafi'i juga yang mengarang, namanya Imam Al-Mawardi. Kalau kita baca tentang kitab hukum tata negara Islam berjudul Al-Ahkamu Sultaniyah, nah itu beliau pengarangnya, namanya Al-Imam Al-Mawardi. Beliau wafat di tahun lahirnya Imam Ghazali. Beliau wafat tahun 450 Hijriah. Di tahun itu juga lahir Imam Al-Ghazali 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Ensiklopedia Fikih Syafi'i, judulnya Al-Hawi. Beliau menyatakan kalau ada yang merangkap muazzin, kemudian dia juga yang iqamah, dan juga dia sekaligus menjadi imam, dia dapat pahala yang lipat ganda menurut Imam Al-Mawardi. Karena kenapa? Azan dapat fadilah azan dia, muazzin dia mendapatkan fadilah muazzin, iqamah dia dapat pahala iqamah, al-imam jadi pahala imam. Jadi pahalanya jauh lebih banyak dibanding dia mengambil satu peran saja di dalam masalah tersebut. Kemudian para ulama mengutip beberapa riwayat yang seakan-akan kontradiktif tentang apakah boleh orang yang azan
kemudian ketika iqamah diganti dengan orang yang berbeda. Ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wa man adzana fahuwa yukim." Wa man adzana fahuwa yukim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang azan maka dia yang berhak iqamah. Siapa yang azan maka dia berhak iqamah. Mayoritas para ulama menyatakan bahwa yang paling afdal menurut beberapa ulama seperti Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, juga menurut Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, juga menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri yang beliau lahir pada tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah, dan juga Al-Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, dikutip di dalam kitab Al-Majmu' dan Tuhfatul Ahwaj. Mereka menyatakan yang paling afdal orang yang azan kemudian dia iqamah, itu yang paling afdal. Jadi muadzin itu tugasnya juga sebagai iqamah, itu yang paling afdal. Dari mana bisa diambil kesimpulan hukum? Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man adzana fahuwa yuqim." Orang yang azan maka dialah yang iqamah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik bin Anas, beliau menyatakan hukumnya makruh jika yang azan kemudian yang iqamah orangnya berbeda dengan orang yang azan. Menurut Imam Malik bin Anas hukumnya makruh. Akan tetapi disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwaj, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, bahwa hukumnya tidak makruh, mubah, boleh-boleh saja. Yang azannya orangnya berbeda, yang iqamah juga berbeda. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafiyah menyatakan hukumnya boleh-boleh saja, atau dikenal dengan nama hukum al-mubah. Menurut mazhab Maliki hukumnya makruh. Nah, ini pemahaman tentang muadzin dan orang yang iqamah, ya, memanggil untuk sholat. Al-Imam Syafi'i, beliau menyatakan boleh muazzinnya berbeda dengan orang yang iqamah berbeda, karena beliau mengambil referensi hukum dari Sayyidina Bilal dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini dua-duanya adalah muazzinnya Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah menyatakan di Masjid Nabi, Masjid Nabawi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, itu ada kalanya yang azan Bilal, yang qomat Ummi Maktum. Kadang-kadang terbalik, yang azannya Ummi Maktum, yang qomat Sayyidina Bilal. Dari peristiwa inilah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mereka menyatakan hukumnya boleh, tidak makruh. Kalau muazzinnya orangnya berbeda dan yang iqamah juga berbeda, hukumnya boleh. Dengan kesimpulan, kalau yang afdal muazzin sekaligus iqamah, itu yang paling afdal, kesepakatan para ulama.